Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Andani. Saya dari kelas 1B tingkat 1. Saya akan memaparkan materi tentang hakikat ibadah untuk memenuhi tugas al-Islam dan kemuhammadiyahan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu konsep ibadah. Konsep ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan dirinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi atau batin maupun yang nampak. Yang kedua adalah secara umum, ibadah terbagi menjadi ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Kewajiban menunaikan ibadah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Yes, Al-Bayyinah ayat 5. Yang kesatu adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan banyak kaum muslimin menganggap bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang masuk ke dalam kelompok ibadah mahdhah. Yang satu, ibadah mahdhah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Artinya, perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral, bisa jadi ibadah atau bukan ibadah. Ibadah mahdhah juga ditunjukkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya ditunjukkan kepada selain Allah Ta'ala, karena hal itu termasuk dalam kemusyrikan. Kedua, ibadah mahdhah juga ditunjukkan dengan pokok orang yang mengerjakan, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, ibadah mahdhah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Tidak ada jalan yang lainnya, termasuk melalui akal atau budaya. Salat, zakat, puasa adalah ibadah mahdhah karena memang ada perintah dalil khusus syariat, sehingga sejak awal mulanya yang pertama, salat adalah aktivitas yang diperintahkan. Kedua, orang mengerjakan salat pasti berharap pahala akhirat. Ciri ketiga, ibadah salat tidaklah mungkin ia ketahui selain melalui jalur wahyu. Rincian beberapa kali salat, kapan saja, berapa rakaat, gerakan, bacaan, dan seterusnya hanya bisa kita ketahui melalui penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hasil dari kreativitas dan olah pikiran kita sendiri. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Ibadah memiliki pengertian yang berkebalikan dari tiga ciri di atas, sehingga ibadah ghairu mahdhah dicirikan dengan satu, ibadah perkataan atau perbuatan tersebut pada asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Yang kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala dan akhirat. Yang ketiga, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh dari ibadah ghairu mahdhah adalah aktivitas makan. Makan pada asalnya bukanlah ibadah khusus orang yang bebas atau makan kapan saja, baik ketika lapar maupun tidak lapar, dan dengan menu apa saja, kecuali yang Allah Ta'ala haramkan. Bisa jadi orang makan karena lapar atau hanya sekedar ingin mencicipi makanan. Akan tetapi aktivitas makan tersebut bisa berpahala ketika pelakunya meniatkan agar memiliki kekuatan tidak lemas untuk sholat atau berjalan menuju masjid. Ini adalah ciri pertama. Ciri kedua, bahwa
Maksud pokok ketika orang makan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer dalam hidupnya, sehingga dia dapat menjaga keberlangsungan hidupnya. Selain itu, manusia tidak membutuhkan wahyu untuk mengetahui pentingnya makan dalam hidup. Ibadah ghairu mahdoh dilakukan berdasarkan perintah, anjuran, atau tidak adanya larangan terhadap suatu perbuatan ibadah. Ini juga bersifat rasional. Contoh lain ibadah ghairu mahdoh adalah silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Selanjutnya, fungsi ibadah. Setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh, karena Islam adalah agama amal, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal soleh yang dilakukan karena Allah. Ibadah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, tetapi juga untuk mewujudkan hubungan antar sesama manusia. Islam mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan dan aktivitas, baik sebagai pribadi maupun antara hamba dengan Tuhannya. Mendidik mental dan mendidik manusia ingat akan kewajiban melatih diri untuk berdisiplin. Selanjutnya, fungsi ibadah dalam kehidupan. Yang pertama, jalan menuju takwa. Bertakwa berarti berusaha untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. QS Al-Baqarah ayat 21. Yang kedua, menenteramkan hati. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika seseorang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun akan selalu mengingatnya. Zikrullah. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya pun akan merasa selalu tenang dan tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. QS Ar-Radu ayat 28. Yang ketiga, bekal kebahagiaan hidup di akhirat. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara yang berfungsi sebagai jalan menuju kehidupan yang abadi dan lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Segala apa yang diperbuat manusia di dunia akan berdampak pada kondisi kehidupannya di akhirat, termasuk kegiatan ibadahnya, terutama ibadah sholat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab dan akan menjadi ukuran terhadap baik buruknya amal seseorang. Yang keempat, wujud syukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia dengan segala yang melingkupinya, termasuk alam semesta, merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Ungkapkan rasa syukur ini tidak hanya sebatas lisan, tetapi harus meliputi kesadaran hati dan perwujudan dalam kehidupan melalui semangat beribadah. Dari Aisyah, apabila Rasulullah SAW sholat, maka beliau berdiri hingga kaki beliau bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah berlalu." Dan yang kemudian beliau bersabda, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hikmah ibadah. Hikmah agung disyariatkan ibadah kepada manusia sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi keselamatan hidup bagimu."
QS Anfal ayat 24. Ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semua ibadah dan petunjuk yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sekaligus menjelaskan manfaat dan hikmah agung dari semua ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan, yaitu bahwa hidup bersih dan sesucinya hati dan jiwa manusia yang merupakan sumber kebaikan dalam dirinya hanyalah bisa dicapai dengan beribadah kepada Allah dan menetapi kenyataan kepadanya dan kepada Rasulnya. Selanjutnya adalah makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Yang pertama, kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh atau ibadah baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan diberikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih daripada yang telah mereka kerjakan. QS An-Nahl ayat 97. Para ulama salaf menafsirkan makna kehidupan yang baik di dunia dalam ayat di atas dengan kebaikan hidup atau rezeki yang halal dan baik, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang mencakup semua kesenangan hidup yang hakiki, sebagaimana orang yang berpaling dari petunjuk Allah dan tidak mengisi hidupnya dengan beribadah kepadanya, maka Allah akan menjadikan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kemudahan semua urusan dan jalan keluar solusi untuk semua masalah dan kesulitan yang dihadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi baginya jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. QS At-Tolak ayat 2-3. Ketakwaan yang sempurna kepada Allah tidak mungkin dicapai kecuali dengan menegakkan semua amal ibadah yang wajib dan sunnah, anjuran, serta menjauhi semua perbuatan yang diharamkan dan dibenci oleh Allah. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya kemudahan dan semua urusan. QS At-Talaq ayat 4. Yang ketiga, penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah batas-batasan syariah Allah, maka Dia akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2516, Ahmad 1 atau 293. Makna menjaga batasan-batasan syariat Allah adalah menunaikan hak-haknya dengan selalu beribadah kepadanya serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya adalah kemanisan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan kelezatan kemanisan iman orang yang ridho dengan Allah sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim nomor 34. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis di atas berkata, orang yang tidak menghendaki selain ridho Allah Ta'ala dan tidak menempuh selain jalan agama Islam serta tidak melakukan ibadah kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang memiliki sifat ini, maka niscaya kemanusiaan iman akan masuk ke dalam hatinya sehingga dia bisa merasakan kemanisan dan kelezatan iman tersebut secara nyata. Hadis riwayat Muslim 2. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.